Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu tetap semangat belajar. Kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu bagaimana membuat objek dan menggerakkan animasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar ya adik-adik, bagaimana mempersiapkan persiapan sebelum membuat sebuah film animasi. Nah, kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membuat objek sederhana dan menggerakkan animasi. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana cara membuat objek dan menggerakkan animasi? Nah, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu bagaimana membuat objek dan menggerakkannya ya. Kita akan belajar membuat objek sederhana, kemudian menggerakkannya pada aplikasi pensil. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya adik-adik telah belajar apa saja persiapan untuk membuat sebuah film animasi. Nah, jika adik-adik sudah mempunyai persiapan awal dalam pembuatan animasi, maka adik-adik sudah mulai bisa membuat ya sebuah film animasi. Nah, namun sebelum kita membuat film animasi, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara membuat sebuah objek sederhana, kemudian menggerakkannya, serta kita akan belajar menggerakkan animasi. Nah, adik-adik, pertama-tama tentu terlebih dahulu buka atau jalankan program pensil ya, program pensil 2 dimensi yang telah adik-adik install pada laptop ataupun komputer adik-adik yang telah Pak Guru bagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik, objek dapat memiliki aneka wujud seperti bola, orang, hewan, dan lain-lain. Ketika membuat sebuah film animasi, adik-adik harus menentukan terlebih dahulu ya objek yang menjadi tokoh film animasimu. Siapa di antara adik-adik yang suka bermain bola? Nah, coba perhatikan gerak pantulan bola tersebut. Pada latihan berikut ini, objek film animasi yang akan dibuat adalah sebuah bola ya adik-adik. Nah, animasi ini nantinya menggambarkan bola yang jatuh dari ketinggian tertentu, kemudian menyentuh lantai. Sesaat setelah menyentuh lantai, maka bola akan dipantulkan ke atas. Nah, sampai pada ketinggian tertentu, bola akan berhenti sesaat dan jatuh lagi. Demikian seterusnya. Nah, untuk langkah awal, Pak Guru akan mencontohkan ya. Contohkan seperti objek bola. Nah, yang pertama, adik-adik pilih terlebih dahulu ya sebuah tools atau sebuah alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar. Nah, di sini Pak Guru contohkan kita menggunakan brush tool. Nah, seperti ini ya. Setelah adik-adik klik, maka di sini ada dua pilihan ya, ada dua option. Nah, ini berguna untuk melebarkan atau mengecilkan ya. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa besarkan ataupun bisa kecilkan. Nah, oke, kita coba seperti ini ya, kita letakkan pada bagian tengah. Nah, kemudian adik-adik arahkan pada layar ya, pada area bidang kerja. Adik-adik klik kiri. Nah, seperti ini. Ini ibarat bola ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan bahwa kita masih berada pada frame 1 ya adik-adik. Perhatikan pada timeline ya adik-adik. Nah, di sini kita berada di frame 1. Nah, di frame 1 ini ya adik-adik, pada bagian ini kita membuat bola. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi objek ya adik-adik. Objek bola ini kita akan tambahkan objek bola ini pada frame yang kedua. Nah, caranya adik-adik harus tambahkan frame terlebih dahulu ya. Nah, caranya adik-adik bisa langsung mengklik tanda tambah ini ya, tanda tambah yang ini, bukan yang ini tapi yang ini ya adik-adik. Ini untuk menambahkan frame, sedangkan ini untuk menghapus frame. Nah, ini adalah frame ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tambah ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada frame yang kedua. Nah, ini merupakan frame pertama ya adik-adik yang telah kita buat. Kemudian yang ini adalah frame kedua.
Nah, untuk menampilkan dari frame pertama dan frame kedua, adik-adik bisa menekan union skin ya adik-adik, yaitu previous frame untuk melihat frame sebelumnya. Nah, ataupun adik-adik juga bisa menghilangkan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita berada pada frame yang kedua ya adik-adik. Nah, kemudian kita akan buat objek lagi. Nah, seperti ini ya. Ini frame 1 dan ini frame 2. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sampai 5 frame ya adik-adik. Nah, adik-adik tambahkan lagi dengan mengklik tanda tambah atau add frame. Nah, di sini ya adik-adik. Ini seperti bola jatuh ya. Bolanya jatuh dari sini ke sini, kemudian naik lagi dan terakhir jatuh ya adik-adik. Kita lakukan langkah yang pertama ya adik-adik untuk menambahkan frame. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sehingganya ini gambar bola ya, jatuh dari atas kemudian terpental atau memantul hingga bola kembali diam ya adik-adik. Nah, di sini sudah ada frame 1 sampai frame 6 yang kita buat. Nah, adik-adik bisa menampilkan frame 1 sampai frame 6 ya dengan mengklik union skin pada preview frame, atau adik-adik bisa menghilangkan ya atau tidak melihat frame-frame sebelumnya. Nah, seperti ini adik-adik. Jika adik-adik tidak menekan union skin previous frame, maka hanya frame terakhir yang akan terlihat. Nah, adik-adik selanjutnya untuk menjalankan animasi, nah adik-adik dapat mengklik icon play. Nah, ini icon play ya adik-adik. Ini merupakan icon play yang digunakan untuk memutar objek yang telah kita buat. Nah, adik-adik bisa langsung mengkliknya ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, adik-adik, jika adik-adik ingin membuat frame ini berjalan terus atau berputar terus, maka adik-adik bisa menekan yang ini ya, loop, atau adik-adik bisa mengaktifkan loop ya, pilihan loop, tombol loop. Nah, untuk membuat animasi ini berjalan terus menerus, maka adik-adik bisa menekan tombol loop ya adik-adik, atau pengulangan. Nah, seperti ini. Kemudian tekan tombol play. Nah, maka akan seperti ini. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik mencoba ya. Nah, adik-adik, ini merupakan frame-frame ya adik-adik, keyframe yang adik-adik tambahkan. Nah, jika adik-adik ingin menghapus, misalnya adik-adik akan menghapus salah satu dari ke-6 frame ini, maka adik-adik arahkan pada bagian mana yang akan adik-adik hapus. Nah, contohnya seperti ini ya, Pak Guru akan mencontohkan pada bagian 6, frame 6 ini kita akan hapus ya. Nah, arahkan pada frame yang ke-6 sehingga muncul yang berwarna merah ya adik-adik. Di atas frame ada warna merah seperti ini. Kemudian adik-adik tekan tombol kurang atau tanda kurang yang berarti remove frame. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik mencoba ya. Ini merupakan langkah awal atau tahap awal kita belajar membuat objek ya, dan menggerakkan objek atau menggerakkan animasi. Nah, selanjutnya adik-adik, jika adik-adik sudah berhasil membuat pantulan bola seperti ini, nah jika adik-adik sudah berhasil membuat pantulan bola sederhana seperti ini, maka selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah animasi siklus hidup dari kupu-kupu ya adik-adik. Nah, tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya tentang metamorfosis kupu-kupu, yaitu mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke sana, maka adik-adik berlatih dahulu ya. Silakan adik-adik mencoba membuat pantulan bola seperti ini ya. Nah, jika sudah berhasil,
maka kita akan lanjut dengan membuat metamorfosis kupu-kupu. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya jangan lupa disimpan ya adik-adik. Silakan simpan terlebih dahulu pekerjaan kita, agar ketika adik-adik akan mengedit kembali, file kita masih ada ya. Nah, caranya klik file, kemudian save. Nah, selanjutnya adik-adik memilih di mana folder atau tempat penyimpanan dari aplikasi yang telah adik-adik buat. Nah, Pogor contohkan pada dokumen ya adik-adik. Nah, di sini tertulis My Animation. Adik-adik bisa menulis dengan latihan 1 ya. Latihan 1. Nah, seperti ini. Kemudian klik save. Nah, file ini sudah tersimpan ya adik-adik. Project ini sudah tersimpan.